Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai ke pembahasan eh, masalah mayit. Sudah sampai terkait pembahasan masalah mayit. Faslun aihada faslun qala al-musannif wa syari'u rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Faslun aihada faslun, fasal ini adalah sebuah fasal. Fima di dalam perkara ya ta'allaku, yang terkait apa ma bil maiti dengan mait. Min guslihi dari mandinya mait, wa takfinihi dan mengkafaninya mait, wassolati alaihi dan mensolatkan alaihi atasnya mait, wa dafnihi dan menguburkannya mait. Pasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang terkait dengan mait, seperti memandikan, mengkafankan, mensolati atas mait dan menguburkan mait. Wa yalzamu dan wajib ala toriki fardil kifayati, atas jalan fardu kifayah, mengurusi mayit, mau memandikan, mengkafankan, mensolati, atau menguburkan adalah jalannya fardu kifayah. Fil maiti di dalam mayit, al muslimi yang muslim apa mayit, goiril muhrimi yang bukan sedang berihram apa mayit, wasyahidi dan bukan orang yang mati syahid. Nah, jadi mensolati, menguburkan, mengkafani, dan memandikan itu selain orang yang ihram dan orang yang mati syahid. Jadi selain ini harus kita sebagai jalan fardu kifayah memandikan, mengkafankan, mensolati atas mayit dan menguburkan. Namun ada beberapa keadaan mayat orang yang sedang ihram dan mati syahid, ada beberapa keadaan yang mereka memang tidak boleh disolati dan dimandikan. Dan ada beberapa keadaan ketentuan tatkala menguburkan orang yang ihram. Kita lanjut lagi. Arba'atu asya'a adalah 4 perkara. Wa yalzamu fil maiti, maksudnya wajib fil maiti atasnya mayit. Apa wajib? Arba'atu asya'a adalah 4 perkara. Nah, ini fa'il dari yalzamu. Yang mana 4? Yaitu ghusluhu, memandikannya mayit, wa takfinuhu dan mengkafaninya mayit, wa sholatu alaihi dan mensolatkan atasnya mayit, wa dafnuhu dan menguburkannya mayit. Harus mau tidak mau kita harus melakukan hal ini sebagai jalan fardu kifayah. Wa in lam ya'lam, jika tidak mengetahui, bil maiti dengan mayit, illa wahidun kecuali satu orang, ta'ayyana maka menjadi fardu ain, alaihi atasnya mayit, alaihi atasnya mayit, apa perkara dzikra yang disebutkan apa ma. Nah, jadi atas jalan fardu kifayah dalam kondisi yang normal. Wa in lam ya'lam, apabila tidak mengetahui orang lain, bil maiti dengan mayit ini, artinya orang mati, kita doang yang mengetahuinya, illa wahidun kecuali satu orang doang, satu orang saja, ta'ayyana maka menjadi fardu ain, alaihi atasnya wahid, madukiro apa-apa yang telah disebutkan di atas tadi. Kalau orang lain nggak pada tahu, seandainya kita pergi ke hutan, kita berdua, kemudian orang lain tidak satupun ada yang tahu bahwa si orang ini meninggal, hanya kita saja, maka untuk kita menjadi fardu ain. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ammal maitu al kafiru, adapun mait al kafiru yang kafir apa mait, fassolatu maka solat alaihi atasnya mayit, haramun itu haram. Mayat orang kafir yang meninggal itu tidak boleh disolatkan. Harbiyan kan audimiyan, harbiyan adalah harbi, karena yang ada apa kafir, audimiyan atau adalah zimi yang ada apa kafir, maupun kafir harbi dan kafir jimmi. Nah, ini haram disolatkan oleh orang muslim. Namun wayajuzu dan boleh, ghusluhu apa memandikannya
kafir fil halaini di dalam dua keadaan. Nah, jadi boleh kita memandikan siapa yang boleh? Kafir harbi dan kafir zimmi. Boleh, tapi tidak wajib. Kalau boleh kan bisa, ya kita bisa lakuin, bisa juga tidak. Yang namanya boleh. Namun wajibu dan wajib takfinu zimmi, apa mengkafani zimmi, wadafnuhu dan menguburkannya kafir zimmi dunal harbi wal murtadi, selain yang harbi dan selain kafir murtad. Namun dalam keadaan wajib kita mengkafani kafir zimmi. Nah, boleh kita memandikan, hukumnya boleh. Tapi ada wajib kita mengkafani kafir zimmi. Nah, dan menguburkan kafir zimmi tersebut. Kita sebagai muslim ada tetangga, misalkan orang kafir tapi zimmi. Kafir zimmi, kafir tidak memusuhi Islam, kafir yang bersahabat dengan kita, maka wajib kita mengkafani kafir zimmi tersebut dan menguburkannya. Tapi selain kafir harbi, ketika dia kafir harbi, ya kita tidak boleh, bahkan kita biarin aja, kita tidak boleh mengkafaninya. Selanjutnya orang yang murtad juga tidak boleh mengkafaninya dan menguburkannya. Ammal muhrimu, adapun yang orang yang berihram, idza kufina, apabila dikafani siapa muhrim, fala yustaru, dan maka tidak ditutup ra'suhu, apa kepalanya muhrim, kepalanya orang yang ihram, wala wajhul muhrimati, dan tidak ditutup apa mukanya muhrimah, mukanya orang yang berihram perempuan. Jadi orang terkhusus bagi orang yang lagi ihram. Nah, di Mekah dia meninggal, maka apabila dikafani tidak ditutup bagi laki-laki kepalanya, dan bagi perempuan wajahnya, nggak boleh ditutup. Amma syahidu, adapun orang yang mati syahid, fala yusalla alaihi, maka tidak disolatkan alaihi atasnya syahid. Kama sebagaimana perkara dzakarahu, yang telah menyebutkan hu pada perkara al-musannifu, siapa musannif, biqaulihi dengan perkataannya musannif. Orang yang mati syahid, ya tidak boleh disolatkan atasnya atasnya syahid tersebut. Sebagaimana musannif menjelaskan atau menyebutkan dengan perkataannya musannif, wasnani, dan adapun dua, la yuksalani adalah tidak dimandikan apa dua, wala yusalla, dan tidak disolatkan alaihima atasnya dua. Ada dua kelompok, ada dua golongan yang tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan. Yang mana dua? Ahaduhuma, adapun salah satunya keduanya, asyahidu adalah orang yang mati syahid, fi ma'arakatil musyrikina, di dalam peperangan orang-orang musyrik. Jadi yang pertama adalah gak boleh dimandikan dan gak boleh disolatkan orang yang mati syahid pada peperangan orang-orang musyrik. Nah, wahwa, adapun syahid, man adalah seseorang, mata yang meninggal siapa man, fi qitalil kuffar, di dalam peperangan orang-orang kafir. Nah, bisa babihi, dengan sebabnya qital tersebut. Nah, jadi di sini orang yang syahid tersebut orang yang meninggal di dalam peperangan orang-orang kafir. Kita berperang, orang muslim bersama orang kafir dalam menegakkan agama Allah, dia mati dengan sebab tersebut, maka dia syahid. Sawaun adalah itu, sawaun sama saja. Adapun itu sawaun sama saja, qatalahu kafirun, telah membunuhnya pada man kafirun, orang kafir, mutlakon, secara mutlak. Baik yang membunuhnya tatkala dia perang, baik yang membunuhnya itu orang kafir, secara mutlak dia dibunuh sama orang kafir, maka dia syahid. Au muslimun khotoan, atau sebab membunuhnya atau sebab membunuh pada orang tersebut, pada mayit tersebut, pada syahid tersebut, muslimun, siapa orang muslim, khotoan karena salah, atau orang muslim sendiri yang membunuh tapi ada sebabnya karena salah. Artinya aturan dia mau memanah orang kafir, ternyata kena si muslim. Nah, maka dalam hal ini dia adalah mati syahid. Au ada, atau kembali, silahuhu, apa senjatanya syahid, ilaihi, atasnya syahid, ataupun kembali
Maksudnya adalah ketika dia memegang pedang mau memenggal kepalanya kafir, maka pedang ini malah mengenainya dia, mengenai orang tersebut. Nah, maka dalam hal ini dia adalah mati syahid. Ausa koto anda batihi, atau dia jatuh anda batihi dari hewan tunggangannya. Nah, dia lagi lari kencang dengan kuda dan dia jatuh lagi peperangan, walaupun bukan dipanah atau dipenggal, maka dia mati syahid. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya demikian. Fa in mata, apabila meninggal siapa man ba'da inqida'il qital, setelah selesainya peperangan, bijirahatin, dengan luka fihi, di dalam qital, yukta'u, maka dipastikan bimautihi, dengan matinya siman, minha, dari jirohah, dari luka, fagoiru syahidin, maka adapun maka bukan syahid. Maksudnya adalah apabila meninggal setelah selesainya peperangan, meninggal dengan luka yang dialaminya fihi, di dalam peperangan tersebut. Artinya dia berperang, kemudian dia tersobek kena pedang. Kemudian dia setelah perang dipastikan mayit tersebut meninggal karena bekas luka yang memang bekas perang. Jadi ada luka yang bekas perang, luka tersebut masih terasa sakit, perangnya sudah 3 hari lalu kita lakukan, maka dia meninggal karena luka yang ada di bekas perang tersebut. Maka fagoiru syahidin, maka demikian adalah bukan mati syahid. Jadi karena luka yang memang bekas perang, tapi luka perangnya sudah berlalu 3 hari atau berlalu sudah seminggu. Nah, dia sebab matinya karena luka bekas perang, maka bukan mati syahid. Fil ajhar, di dalam kaul yang ajhar. Wakada, dan seperti ini, laumata, apabila mati siapa man fi qitalil bugoti, di dalam peperangan, di dalam memerangi pemberontak. Aumata, atau meninggal siapa man fil qitali, di dalam peperangan, la bisa babihil qital, bukan karena sebab peperangan. Artinya apa di sini? Apabila meninggal seseorang tersebut di dalam memerangi pemberontak, dia meninggal, maka bukan mati syahid. Atau dia mati di dalam peperangan tapi bukan sebab peperangan. Misalkan ada orang ikut peperangan, namun pas suatu ketika masih di dalam ruang ganti pakaian atau di ruang WC misalkan, dia meninggal karena sakit jantung, tapi di waktu peperangan tersebut, maka bukan mati syahid. Selanjutnya, wasani, dan adapun yang kedua, asiktul ladzi lam yastahilla. Asiktu, yaitu bayi, alladzi, yaitu siktu, lam yastahilla, tidak berteriak, tidak bersuara. Ailam yarfa, maksudnya adalah tidak mengangkat sautahu, pada suaranya. Ada 2 golongan tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan. Yang pertama orang yang mati syahid. Yang kedua adalah asiktul ladzi lam yastahilla, ialah bayi yang keguguran yang tidak menjerit. Siapa asiktu? Yang tidak menjerit siapa bayi. Lam yarfa sautahu, maksudnya tidak mengangkat suaranya bayi tersebut. Shorihan, hal dalam keadaan menjerit. Fainistahalla, jika menjerit siapa asiktu, shorihan, hal dalam keadaan menjerit. Maksudnya jika bersuara siapa siktu, shorihan, hal dalam keadaan menjerit. Au baka, atau menangis, fahukmuhu, maka hukumnya siktu, hukumnya bayi yang keguguran tersebut, kal kabir, seperti orang besar. Ada 2 yang kedua adalah siktu, bayi yang tidak bersuara atau tidak mengangkat suaranya dengan menjerit, dalam keadaan menjerit. Jika ia menjerit au baka, atau menangis, maka hukumnya seperti hukum orang besar, orang seperti kita ini, ya dimandikan, disolatkan, dikafani, dan dikuburkan, dan ayat 4 itu kita harus lakukan. Wasiktu, adapun siktu, bitaslis sisin, dengan
taslisnya sin. Nah, apa itu al-walad? Nah, jadi adapun siktu bitaslisi sin dengan dibaca 3 sin, al-walad yaitu walad anak, an-nazilu. An-nazilu yang lahir qabla tamamihi sebelum sempurnanya walad. Ma'khudun yang diambil minas sukut dari kata sukut. Dari kata sukut. Lafaz sukut. Nah, ada perincian orang yang bayi yang keguguran ini dia boleh dimandikan dan disolatkan. Yang pertama adalah ketika ini di dalam kitab lain, yang pertama adalah ketika umur bayi tersebut yang keguguran itu 4 bulan ke bawah. Ini perincian para ulama merinci. Nah, karena kenapa? Sudah ditiupkannya ruh. Nah, kemudian 4 bulan sampai 6 bulan ketika dia lahir, namun tidak ada gerakan pada dirinya, tidak bersuara atau tidak menangis atau tidak bergerak-gerak, maka ini dia tidak boleh dimandikan dan disolatkan. Namun 4 bulan sampai 6 bulan ketika dia bergerak-gerak, ini yang boleh disolatkan dan dimandikan. Kenapa harus 6 bulan? Karena sekurang-kurangnya, paling minimnya orang yang lahir adalah 6 bulan. Ketika 6 bulan ke atas, di sini dia sudah berbentuk, maka dia disolatkan dan dimandikan. Nah, ini perincian yang diterangkan oleh kitab-kitab para ulama. Ada perincian yang dijelaskan tentang hal bayi yang keguguran ini. Ini saja yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.